Saudara, kemarin sebenarnya saya mau menyampaikan tentang mimpi saya. Saya bercerita pada beberapa orang termasuk istri saya hari itu. Karena saya mimpi aneh. Mimpinya itu berarti di tanggal 5 subuh ya, 5 subuh. Sebelum saya bangun, justru mimpi itu. Dalam mimpi saya melihat banjir besar. Tapi Tuhan nggak tunjukkan sama saya di mana. Banjir besar. Terus dalam mimpi saya melihat bahkan banjir itu bisa mengepung tempat yang tinggi. Sampai saya sempat melihat ada beberapa orang yang ada di mobil. Jelas saya melihat pasangan masih muda, laki perempuan dengan mobil seperti kayak mobil Ferrari gitu. Mobil supercar. Ya. Tapi yang saya lihat adalah mereka sudah menjadi mayat. Dan ternyata seperti kayak jadi korbannya banjir besar itu. Saya gelisah dengan mimpi itu, saudara. Tapi dalam mimpi itu saya tahu, saya diluputkan. Nah, yang jelas saya lihat waktu itu ada beberapa mobil gitu kan. Kemudian setelah itu kan ditutupin terpal gitu. Tapi yang herannya adalah ini kan dalam mimpi ya, saudara ya. Jadi mimpi itu kan berarti artinya ada meaning, ada arti yang Tuhan mau bicara kepada kita. Nah, terus saya lihat itu orang-orang yang meninggal itu ada yang wajahnya memang seperti kayak orang-orang kita, tapi ada seperti orang-orang yang kayak orang-orang bule seperti itu, saudara. Kayak orang-orang luar negeri gitu. Nah, sedemikian gelisahnya saya doa, saya tanya Tuhan, apa saya harus sampaikan, tapi saya ngomong beberapa orang, termasuk istri saya. Nah, sadar gak hari ini hari keberapa daripada puasa kita? Hari keberapa saudara live stream kita? 14. 14 ya? Apakah Anda sudah menyadari bahwa di link live malam ini Tuhan buat sign and wonders lagi? Angkanya berapa? Angkanya berapa di live stream? Ada angka berapa? Ada huruf berapa? 14. Betul nggak? Betul? Ada angka 4 dan 1. 4 di depan, 1 di belakang. 14. Hari ini ketika saya bicara, tiba-tiba 11.14 nih yang nonton. 11.14, lihat di link streaming malam ini. Nah, saya percaya Tuhan mau bicara sesuatu yang penting malam ini. Saya kerasa urapan Tuhan dahsyat malam ini. Serius. Sekalipun kita hanya di live loh, saudara. Tangkap ini baik-baik. Nah, hari ini seluruh dunia berduka dengan berita yang sangat membuat dan menggoncangkan seluruh dunia. Karena kita mendengar terjadi gempa atas Turki, skalanya adalah 7,8 skala Richter. Ada yang mengatakan di CNN 7,7. Ada yang mengatakan 7,9. Apapun itu, kalau saudara lihat di berita, antara 7,7 sampai 7,9.
Nah, malam ini Tuhan kasih saya firman. Dan ketika saya berdoa, apa yang harus saya sampaikan pada malam ini, malam ke-14 daripada doa puasa kita pada malam ini. Tuhan katakan, lihat Hagai 2 ayat yang ke-7. Kemudian tiba-tiba ada satu orang DM saya memberikan peneguhan. Sebenarnya itu yang saya mau sampaikan. Karena tema kita pada malam ini Tuhan berikan adalah unshakable. Apa itu unshakable? Tidak tergoncangkan. Tulis di live chat malam ini. Dengan namamu. Linda tidak tergoncangkan. Dinda tidak tergoncangkan. Berta tidak tergoncangkan. Paula tidak tergoncangkan. Ida tidak tergoncangkan. Paulus tidak tergoncangkan. Lina tidak tergoncangkan. Koni tidak tergoncangkan. Peka tidak tergoncangkan. Tulis dengan namamu. Tulis ya. Jadi ini malam ini kita akan belajar sesuatu. Saudara tulis Alkitab ayatnya ya. Nanti saudara bisa baca lagi. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ini bahasa Indonesianya. Hagai 2 ayat 7 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Amin. Kalau saudara punya Alkitab dalam bahasa Inggris, sebenarnya ayat yang dikatakan sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi itu, saudara lihat bahasa Inggrisnya, itu ayat berapa? Dalam kitab New International Version. Kalau saudara udah punya bahasa Inggrisnya, NIV, NKJV, Amplified Bible. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu Hagai 2 ayat 6. Hagai 2 ayat berapa saudara? Ayat 6. Kalau ayat 7 itu di bahasa Indonesianya. Tapi di bahasa Inggrisnya itu ayat 6. Jadi internasionalnya itu ayat 6. Hagai 2 ayat 6. Dalam kitab NIV itu dikatakan gini. This is what the Lord Almighty says. In a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. Jadi bahasa Inggrisnya Hagai 2 ayat 6. Saya mau tanya pada saudara, peristiwa goncangan gempa Turki yang dahsyat pada hari ini itu tanggal berapa? Tanggal berapa saudara? Tanggal 6 bulan 2. Apakah menurut Anda kebetulan? Menurut saya tidak. Bisa nggak Tuhan buat tanggal 5? Bisa nggak Tuhan buat tanggal 7? Kenapa 6 bulan 2? Ingat ya, firman Tuhan bilang, Roh Kudus sudah bilang, Alkitab sudah bilang, Hagai sudah bilang, in a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. Saya akan goncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan goncang segala bangsa. Yang ngomong siapa? Aku, Tuhan lo, God Almighty.
Sekarang saudara sadar nggak? Bersyukur nggak sih? Kalau saudara pada malam ini, saudara itu bersama dengan Tuhan yang benar. Tuhannya atas bangsa Israel. Yang telah memberi pada saudara dan saya keyakinan bahwa saudara dan saya itu punya unshakable kingdom. Untuk saudara berada di dalam unshakable kingdom, untuk saudara berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara harus menyadari saudara berada di dalam unshakable foundation. Unshakable foundation. Artinya, untuk saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara harus bangun dasar yang tidak tergoncangkan. Itu yang Roh Tuhan suruh saya sampaikan malam ini pada Anda. Saudara, setahun yang lalu saya sampaikan 2022. Nanti di 2023, karena ekonomi yang tidak stabil, karena ekonomi yang susah, karena keadaan tidak menentu, orang itu fondasi karakternya akan diuji. Tapi saya berdoa, yes Lord. Ingat gak? Saya mengatakan apa di tahun 2023? Ada 3 roh yang akan bergerilya untuk ingin melakukan hal yang jahat. Roh apa aja 3? Ayo, kalau ada di live chat, sudah tulis. Roh apa yang saya katakan? 3 roh. Roh pertama adalah roh Kain. Yang kedua adalah roh Saul. Yang ketiga adalah roh Yudas Iskariot. Tapi saudara dan saya jangan takut. Ketika saudara, semakin saudara itu benar-benar berada di dalam kebenaran dengan Tuhan, setan akan pakai segala cara, termasuk orang terdekat kamu yang tidak punya fondasi yang kuat, bisa menggoncangkan kamu, bisa melepaskan roh Yudas Iskariot, pengkhianatan, bisa melepaskan roh Kain, bicara tentang roh iri hati, bicara tentang roh Saul, roh pemberontakan, roh pengkhianatan, roh iri hati juga. Tapi saya mau katakan saudara pada malam ini, kalau malam ini kita bersama-sama mendengar pesan ini, Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya. Saudara dan saya pastikan membangun dirimu di dalam dasar yang tidak tergoncangkan atau unshakable kingdom, unshakable foundation, melalui keintiman dengan Yesus Kristus. Saudara, tapi tahukah saudara sebenarnya ketika Tuhan mengatakan Hagai 2 ayat 7 dan 8 itu saudara, itu kalau saudara lihat dalam versi New Living Translation, itu dikatakan, I will shake all nations and the treasures of all nations will be brought to this temple. Ini bicara tentang membangun rumah kemuliaan Tuhan. Membangun rumahnya Tuhan. House of Glory. Jadi bahasa Indonesianya kalau saya terjemahkan dalam kitab Hagai 2 ayat 7-9 versi New Living Translation, aku akan menggoncangkan semua bangsa dan harta semua bangsa akan dibawa ke besar rumah ini.
Ayat selanjutnya, aku memenuhi tempat ini dengan kemuliaan, kata penguasa tentara sorga. Itu kalau bahasa Indonesianya. Says the Lord of Heaven armies. Says the Lord of Heaven armies. Kata Tuhan atau kala penguasa bala tentara sorga. Perak adalah milikku dan emas adalah milikku. Says the Lord of Heaven armies. Nah, ini yang luar biasa, bahasa Inggrisnya dalam New Living Translation. Dia katakan, the future glory of this temple. Nah, Tuhan bilang gini malam ini. Nah, nggak kebetulan. Saya itu nangis, saudara. Tapi saya juga bersyukur. Saya percaya kok Tuhan itu meluputkan banyak hal. Walaupun Indonesia di 2022 ngalami goncangan. Tapi puji Tuhan, segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau 2023 pada hari ini, saya mau tanya sekarang. Beberapa hari yang lalu saya nulis apa di story saya di Instagram. Saya nulis, saya melihat dark cloud. Dan saya sampaikan waktu itu di acara Matt Shorter. Betul atau enggak? Saya melihat dark cloud. Saya melihat awan gelap. Terus saya katakan, please pray. Tapi saya nggak tahu itu apa. Itu di mana. Saya cuma melihat kabut gelap. Tapi saya mengatakan hari itu, ketika saya menyampaikan di acara Matt Shorter hari itu, ada dua pengertian. Dark cloud bicara tentang sesuatu bencana, tetapi juga bicara tentang sesuatu kalau hujan, itu pasti gelap, tapi setelah gelap pasti terbit terang. Pasti terjadi yang namanya heavenly blessing. Nah, Tuhan bilang gini dengan peristiwa Turki pada malam ini. Tuhan katakan, waktu saya mempersiapkan dengan live pada malam ini, the future glory. Anda pernah datang ke Turki kan? Saya jujur, salah satu kalender yang saya mau hadir, walaupun kan kita dekat, ya kan dekat. Mungkin kalau nggak puasa, saudara, saya tuh sudah kepingin datang ke Turki. Saya selama puasa 14 hari ini, saudara, nggak pergi kemana-mana, nggak boleh sama Tuhan. Keluar daripada apa itu apartemen aja nggak. Padahal biasanya ya pasti keluar. Tapi saya bersyukur, saya nurut sama Tuhan. Saya tuh lagi mikir, saya bilang bangunan Turki itu kan artistik. Belum pernah datang ke situ sih. Saya ngomong sama istri saya, oh kita ke situ aja ya sebelum kita ke Israel. Saya bilang gitu. Mungkin kalau saya nggak puasa, saya mungkin berangkat. Saudara. Tapi saya bersyukur, saya belajar apa-apa itu taat sama Tuhan. Walaupun Tuhan nggak ngomong sama saya loh, oh Turki akan gempa. Enggak. Dia nggak ngomong. Tapi cukup saya merasa bahwa, oh kalender kali ini adalah saya berdiam di rumah, berpuasa, dan melayani teman-teman selama 22 hari di tempat ini. Nah, firman Tuhan katakan, I will fill this place with glory. Tapi kalau saudara lihat, sebelum Tuhan mengatakan, aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan, dengan kemegahan, ada kegoncangan. Saya percaya kegoncangan yang terjadi pada Turki akan menjadi future glory. Ada banyak orang-orang di Turki, saya percaya setelah ini akan mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Katakan amin. Saya percaya kalau kita pernah mendengar hari ini, ya Saudi Arabia mengalami peraturan yang berubah kan. Sekian lama tidak pernah peraturannya sangat ketat sekali semenjak yang namanya Ronaldo, pesepak bola, membawa akan kekasihnya, peraturan berubah. Nah, hal-hal yang seperti ini saudara, Tuhan itu bicara sebenarnya. Ini sebenarnya adalah masa-masa perubahan.
Sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin diubah, itu bisa diubah. Bisa diubah. Tapi bisa juga diekspos oleh Tuhan. Saudara, saya disuruh sama Tuhan. Bahkan saya ngomong dengan beberapa orang dekat sama saya. Mendoakan Timur Tengah. Itu disuruh mendoakan Timur Tengah. Saya ada sih beberapa channel dengan orang Timur Tengah. Tapi saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan melayani di Timur Tengah. Tapi saya katakan saudara pada malam ini. Ketika kita mendengar hari ini. Turki terjadi goncangan. 7,8 skala Richter. Saya percaya Tuhan mau mengatakan. Dan itu di tanggal 6/2. Dan firman Tuhan dalam Hagai 2 ayat 6, ayat 7, ayat 8. Saudara baca semuanya. Dikatakan the future glory of this temple will be greater than its past glory. Artinya kemuliaan masa depan bait suci akan lebih besar daripada kejayaan di masa lalu. Saudara, hari ini kita mendoakan. Turki sedang berduka. Pasti banyak yang menangis. Korban terakhir saya mendengar berapa ya? 1.000 orang lebih ya. Dan ada puluhan ribu orang yang luka. Bangunan yang hancur itu menelan kira-kira sekitar 1 miliar sampai 10 miliar dolar. Saya dengar seperti itu saya nangis. Karena Tuhan bilang gini sama saya. Kamu bilang tuh sama orang-orang yang sekalipun uangnya nominalnya nggak ada serinya. Kalau mereka nggak latihan mendengar suaraku. Dan tiba-tiba hari itu sedang terjadi gempa. Sedang terjadi yang namanya tanah longsor. Sedang terjadi yang namanya tsunami. Siapa yang dapat menolong? Saya bayangkan ini loh firman saudara. Saya bayangkan ini. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Langit, bumi, laut, darat. Nah, tsunami, gempa, itu langit, bumi, laut, darat gak? Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh the Lord Almighty ini? Apa yang dimaksud dikatakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini? Dengan kata-kata, I will once more shake the heavens and the earth. Terus Tuhan bilang gini sama saya. Kamu sadar gak? Nah, ini Tuhan ngomong ya sama saya ya. Kan kita pernah dengar tuh, kalau investasi bodong, larinya kemana biasanya? Investasi bodong tuh kemarin ya. Kayak trading ya. Yang kemudian tapi bodong ya, bukan trading yang beneran ya, trading bodong ya. Larinya kemana biasanya? Ngapain mereka lari ke situ? Sedek. Ternyata Tuhan itu cemburu. Dia itu benar-benar mau tunjukkan gini, nggak ada tempat yang aman. Kamu simpan kripto kamu mau dimanapun nggak bisa. Mau digoncang, digoncang. Kau mau simpan emas kamu di mana nggak bisa. Mau digoncang, digoncang. Artinya, saya ingat 15 tahun yang lalu ada hamba Tuhan mengatakan kepada saya, faith is the currency of heaven. Iman adalah mata uang kerajaan sorga. Wih, nancep ke saya, saudara. Nancep itu kata-kata itu. Faith is the currency of heaven. Saudara perlu bagikan link live malam ini kepada siapapun. Ini peringatan dari Tuhan. Saya kata saudara pada malam ini. Setan itu jahat. Dia nagih. Tapi Tuhan itu punya begitu banyak sekali cara. Setan mau buat yang namanya malapetaka. Karena begitu banyak yang namanya hedonisme. Begitu banyak yang namanya dosa yang sudah merebak, menjalar.
Sehingga Tuhan harus mendatangkan air bah. Tapi Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera Nuh. Dikatakan gila. Dan Nuh membangun itu 150 tahun. Ada yang mengatakan 120, ada yang mengatakan 150 tahun. Bayangkan saudara. Kalau saudara pernah nonton filmnya tentang Nuh, I don't know kenapa saya ngomong ini ya. I don't know. Saya bukan mengatakan karena saya memimpi, tapi mimpi saya nyata loh saudara. Mimpi saya nyata ketika saya bangun itu sampai, oh mimpi toh. Terus saya melihat mayat di mobil-mobil mewah. Itu karena dia terendam dengan air. Banjir. Tapi saya gak mau katakan sebenarnya. Tapi malam itu saya katakan. Ya udah saya katakan. Intinya gini loh. Hari-hari ini. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kalau saudara berpaut sama Yesus, jangan lepaskan yang namanya pelukanmu. Jangan lepaskan Tuhan Yesus dari hidupmu. Ada firman lagi. Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Oh my God, this powerful. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa? Dalam kitab siapa? Matius. Yesus yang mengatakan. Pakai kataku. Yesus yang mengatakan. Dan Yesus mengatakan itu dia Tuhan yang bertanggung jawab. Waktu Yesus naik ke sorga, dia katakan kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya goncang, gak didampingi oleh Yesus. Mereka udah bersuka cita waktu Yesus bangkit. Tiba-tiba Yesus kemudian mau naik ke sorga. Tapi Yesus mengatakan, kamu jangan takut. Karena aku beri kepada kamu roh penolong yang lain. Roh yang lebih perkasa, lebih dahsyat. Dan kau bisa melakukan perkara besar baik jauh daripada apa yang aku lakukan. Yesus katakan seperti itu. Melalui siapa? Holy Spirit. Melalui unlimited Holy Spirit. Melalui unlimited God. Katakan amin. Saudara malam ini dengar baik-baik. Roh Kudus di tempat ini. 1303 malam ini. 133. Saya kata bahwa saudara pada malam ini dengar baik-baik. This is what the Lord Almighty says. Kalau dikatakan dalam Haggai 2 ayat 6 dan 7 dikatakan this is what the Lord Almighty says. Dan Matius 24 ayat 35 katakan langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Percayalah Bapak Ibu Saudara pada malam ini. Perkataan Tuhan akan membatalkan sesuatu. Dan kalau Tuhan malam ini mengatakan ada urapan kedahsyatan, malam ini urapan kedahsyatan akan turun. Katakan amin. Buka bersama saya Mazmur 125 ayat 1. Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Katakan sekali lagi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saya diingatkan Tuhan beberapa waktu yang lalu, udah lama sih, udah lama sekali. Waktu saya masih muda dan saya datang ke acara Maurice Cerullo di Malaysia, nggak salah, ya Malaysia. Terjadi turbulence di pesawat saya. Hari itu saya masih muda hari itu. Orang begitu takut sekali, saudara. Orang udah doa dengan agama mereka masing-masing. Dan saya tiba-tiba saat itu, saudara, itu otomatis tuh. Saya sebagai anak muda yang masih muda, tapi saya orang yang on fire. Saya kata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya nggak tahu apa itu dampak daripada doa yang saya ucapkan. Ya banyak yang mendoakan juga. Tapi ketika saya mengatakan seperti itu, pasti dengar semuanya. Saya katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya akan pergi ke Malaysia, saya akan terima urapan. Saya tidak akan mati dalam nama Yesus. Berapa saat kemudian, saudara, turbulensi berhenti. Dan itu udah beberapa kali saya alamin. Saya pernah mau kecelakaan saat itu. Mobilnya saya tumpangin hari itu, nabrak saat itu. Tapi Tuhan selamatkan hari itu. Banyak hal. Ada 3 kejadian membuat saya
Harusnya saya sudah pulang, tinggal nama. Tapi Tuhan selamatkan saya. Dan Tuhan ingatkan saya malam ini. Because engkau memiliki fondasi yang tidak tergoncangkan. Saya katakan bahwa Bapak Ibu Saudara pada malam ini, hari ini, terimalah fondasi yang tidak tergoncangkan itu Bapak Ibu Saudara. Terimalah fondasi yang tidak tergoncangkan itu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dan ketika saya selidiki Mazmur 125 ayat 1, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau ada firman yang bicara tentang unshakable. Tuhan katakan, buka The Passion Translation, TPT. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara lihat TPT, The Passion Translation. Di Mazmur 125 ayat 1 dikatakan, those who trust in the Lord are as unshakable, as unmovable, as mighty Mount Zion. Artinya apa? Mereka yang percaya di dalam Tuhan tidak tergoncangkan, tidak teralihkan, seperti Gunung Sion yang perkasa. Dahsyat gak? Jadi orang yang trust in the Lord. Nah, kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesianya, trust in the Lord, yaitu percaya. Itu bahasa Inggrisnya ada dua, trust atau belief. Nah, saudara buka bersama saya dalam kitab Yakobus 2 ayat 18 ayat 26. Yakobus 2 18 ayat 26. Ya, saya lagi mengajar Anda, jadi saudara tulis ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya, nah ini lihat saudara ayat selanjutnya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saya bilang saudara ya, nama-nama lain, nama ilah-ilah lain, nama-nama perewangan lain, nama-nama sesuatu yang gak kelihatan lain, yang mendampingi kamu di masa yang lalu yang lain, tahu tentang nama Yesus. Buktinya, ketika Paulus hari itu, dia sedang ada di kota itu. Ada seorang wanita yang punya juru tenung, punya roh juru tenung hari itu. Punya roh tenung. Dan dia menghasilkan penghasilan besar kepada tuannya. Dan dia mengatakan kata-kata yang sama. Kata-kata yang benar. Tapi spiritnya salah. Dia katakan, ini hamba Tuhan yang dahsyat loh. Ini hamba Tuhan yang benar loh. Ini hamba Tuhan yang luar biasa loh. Paulus dikatakan seperti itu. Tapi Paulus gak tahan selama beberapa waktu yang lamanya, akhirnya dia mengusir roh itu. Enyah engkau, roh tenung. Jadi setan pun tahu, roh lain pun tahu bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Siapa Tuhanmu malam ini, saudara? Saudara bisa tulis di live chat malam ini. Sebagai bukti pengabdianmu pada dia. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama juru selamatmu? Siapa nama Mesiasmu? Saudara tulis di live chat malam ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Mereka percaya, tapi mereka gemetar. Pertanyaan satu malam ini, mau nggak malam ini saudara bilang sama Tuhan gini, saya mau menyembah satu Tuhan. Saya hari ini mendengar firman ini, saya tidak mau nama lain, saya mau satu Tuhan yang saya raih. Hidupmu, masa depanmu, saudara tidak akan pernah sama lagi. Ini bukan saya mengatakan malam ini. Saya bisa merasakan hari ini saya tenggorokan masih nggak enak. Saya bisa mengatakan seperti ini malam ini.
Saya katakan saudara pada malam ini, jangan meninggalkan Yesusmu. Ingat, karena popularitas, karena duit, karena apapun, jangan tukar Yesusmu. Karena dia akan menjadi bukti fondasi yang tidak tergoncangkan. Waktu saya mimpi tentang yang namanya banjir besar, saya tahu itu peringatan. Dan Tuhan berikan pada saya firman malam ini buat saudara saya pada malam ini. Orang yang percaya pada Tuhan ada seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Saya lanjutkan ya di dalam Yakobus 2 ayat 20-nya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Tetapi setan pun percaya bahwa akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi saudara tahu, kalau saudara hanya iman-iman tok, hanya beriman tok, gak jadi apa-apa. Makanya pakai yang namanya talentamu untuk kerja. Baru Anda akan jadi milioner, Anda akan jadi multimilioner, Anda akan jadi bilioner. Amin. Walaupun saudara mengalami tantangan, mengalami apapun, saudara sudah punya dasar pijakan fondasi yang tidak tergoncangkan. Namanya Yesus Kristus. Maka dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas mengatakan, lalu percayalah Abraham pada Tuhan, maka Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan. Siapa yang mau jadi sahabat Tuhan malam ini? Saya merasa kata-kata ini. Saya berkata pada saudara pada malam ini. Siapa yang mau jadi sahabat Tuhan? Dengarkan apa yang saya sampaikan tadi dari awal. Itu Tuhan mau membuat perjanjian buat saudara untuk menjadi sahabatnya. Dan kalau engkau menjadi sahabatnya saudara, kalau engkau tekan kontrak sama dia saudara, kalau saudara buat perjanjian dengan dia saudara, orang mau hancurkan kamu, orang mau khianati kamu, orang mau lakukan apapun sama kamu, firman Tuhan katakan, engkau berada di dalam dasar yang tidak tergoncangkan. Saya mendengar kesaksian seorang yang luar biasa. Bagaimana ketika ada orang yang mencari-cari dia karena dia seorang punya nama yang cukup luar biasa. Dan kemudian ada orang yang singkat cerita pokoknya ingin mencari-cari dan kemudian ingin menyeret-nyeret dia dalam satu masalah. Dan kemudian sampai masuk dalam pengadilan. Tapi hari itu dia mengikuti live ini. Dia membaca firman, dia ikut puasa, dia mendengarkan live. Dan Tuhan menyelamatkan dia, dan hari ini semua yang mau dilakukan dalam hidupnya yang jahat dibuktikan di pengadilan, semuanya gugur. Saya jadi ingat satu firman Tuhan di firman Yesaya 54. Dan firman Tuhan Yesaya 54 pada malam ini itu berlaku buat saudara dan saya malam ini. Buka bersama saya dalam Yesaya 54. Oh haleluya. Judulnya nanti saudara baca semuanya ya, saya selesai ya. Perjanjian damai dengan Sion. Saudara lihat ayat yang ke-16 mulai. Yesaya 54 ayat 16. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Oh my God. Saudara jangan takut virus, saudara. Saudara jangan takut yang namanya corona, COVID-19, 20, 21, 22, 23 atau apapun. Tuhan katakan pada malam ini, apapun itu, Tuhan punya pemusnah untuk merusakkannya. Katakan amin. Artinya, ketika saudara punya perjanjian dengan Tuhan yang tidak tergoncangkan, Dia akan memberikan senjata bersaudara dan saya yang tidak tergoncangkan. Dan ini ayat 17. Yesaya 54 ayat 17 katakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Oh my God, it's powerful. Wow.
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, setiap senjata ditempa terhadap Abraham Joel, setiap senjata ditempa terhadap siapa namamu masing-masing, saudara ganti. Tidak akan berhasil. Dan ayat selanjutnya, setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, kunyaku besar. Demikianlah firman Tuhan. Reward seorang sahabat Tuhan, saudara, dibela Tuhan luar biasa. Saudara tahu, Abraham saat itu saudara dikatakan menjadi sahabat Tuhan. Waktu dia ketakutan dengan raja hari itu, yang suka sekali mengambil istri orang saat itu dengan kekuasaannya. Dia takut yang namanya Sarah diambil. Jadi dia berbohong kepada raja, mengatakan itu saudaranya. Tapi hari itu Tuhan menampakkan diri kepada raja yang suka sekali mengambil untuk kepentingannya dirinya sendiri. Dikatakan, kamu ambil itu istri daripada sahabatku, kata Tuhan. Ketakutan dia. Justru akhirnya raja itu gak berani ngapa-ngapain Abraham, kasih upeti pada Abraham. Saudara, firman Tuhan malam ini mengatakan, setiap orang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan. Kalau malam ini saudara mengalami apapun malam ini, jangan percaya kata-kata saya, percaya firman Tuhan. Dan kalau malam ini saudara, apalagi saudara ikut berpuasa malam ini, percayalah Tuhan akan bela hidupmu. Katakan amin. Nah, saya lanjutkan ya dalam Yakobus 2 ayat 18 ayat 26 tadi. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada yang sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukan demikian juga Rahab. Rahab seorang pelacur loh saudara. Ini kata-katanya puitis banget. Gak dikatakan cuma Rahab. Dikatakan Rahab seorang pelacur dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Oh my God. Kenapa dibenarkan perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Anda ingat tentang pengintai? Yang mengintai yang namanya tanah perjanjian hari itu. Dan hari itu bagaimana ketika pengintai-pengintai itu, termasuk Yosua dan Kaleb, pasti diintai untuk dibunuh dong oleh musuh. Tapi dia ketemu Rahab. Dan Rahab ini maaf saudara, statusnya perempuan sundal. Perempuan pelacur saudara. Tuhan gak membenarkan perbuatannya dia ketika dia melakukan kepada orang-orang pria-pria lain. Bukan. Tapi karena satu perbuatan yang mulia. Yes Lord. Perbuatan yang mulia apa? Menyembunyikan orang-orang disuruh Tuhan untuk membuat sesuatu yang dahsyat untuk proyeknya Tuhan ke depan. Untuk sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan lakukan menjadi satu gerakan yang membawa dia dalam perlindungan Tuhan. Yang dikatakan ketika ia menyembunyikan orang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka melolos melalui jalan yang lain. Dan secara mengatakan hari itu, ketika benteng Yeriko dirobohkan, Tuhan mengingat Rahab. Tuhan mengingat apa yang dilakukan oleh Rahab, seorang yang dikatakan perempuan pendosa, perempuan dikatakan perempuan pelacur, tapi dibenarkan oleh Tuhan karena apa? Dikatakan karena perbuatannya, bukan hanya karena iman. Makanya dikatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Katakan amin. Saudara malam ini dengar baik-baik. Manusia itu suka hakimin orang. Tuhan itu melihat keseluruhan. Kalau malam ini di tempat ini ada orang yang kau mengatakan, Pak, saya sudah hancur hidup saya. Saya sudah kotor hidup saya. Saya nggak layak untuk datang pada Yesus.
Tapi malam ini kau dengarkan firman ini malam ini. Dan ternyata ada firman Tuhan katakan. Bahkan Rahab yang dikatakan seorang pelacur. Di Alkitab loh saudara, ditulis saudara. Dibenarkan karena menyembunyikan suruhan Tuhan yang akan melakukan tugas daripada Tuhan. Disembunyikan di rumahnya. Dan hari itu terjadi pemusnahan, terjadi penghakiman. Rahab dan keluarganya diselamatkan. Karena dia melakukan apa yang benar. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Katakan amin. Terima kasih Bapak atas malam ini. Malam ini saya menyampaikan firman Tuhan pada Anda. Siapa diberkati, sangat diberkati melalui live pada malam ini? Praise the Lord. Punya perjanjian dengan Tuhan malam ini, saudara. Perjanjian Tuhan, saya pastikan malam ini saya berada dalam kehidupan fondasi yang tidak tergoncangkan, yaitu saya menjadi miliknya Tuhan Yesus. Ingat saudara, kalau sampai firman Tuhan katakan yang ngomong adalah Matius, kitab Injil, Yesus sendiri mengajarkan, mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Percayalah firman Tuhan. Percayalah Alkitab. Percayalah Bible. Sebagai source of life and success dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. 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 Praise God. Wow. Tuhan ingatkan saya malam ini, jangan jahat sama orang lain. Jangan manipulasi orang lain. Jangan mau melakukan hal yang ingin menghancurkan orang lain. Yang ingin mengkhianati orang lain. Mungkin Anda di tempat ini melihat live saya malam ini. Kau berencana jahat. Orang itu tidak bisa membalas engkau. Apalagi kalau orang itu benar-benar hatinya mereka polos, tulus, dan baik. Tapi kalau engkau berhadapan dengan Tuhan atas orang itu, dan orang itu benar-benar adalah dimiliki Tuhan, itu ngeri. Urapan kedahsyatan yang akan datang dalam hidupmu, saudara, itu urapan pembelaan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Sekalipun saudara harus mengalami yang namanya aniaya, mengalami namanya fitnah, mengalami yang namanya mungkin ada orang gosipin engkau, atau ada orang yang menghancurkan engkau, Tuhan liatin aja. Oh, ini proses bagi Joel nih. Tak pakai aja, tapi Tuhan kayak tahu nih kekuatannya. Ada firman Tuhan katakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Nah, waktu saudara berpaut dengan Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh, Dia akan meluputkan engkau. Dia akan menjadikan engkau menjadi dasar yang namanya unshakable kingdom, unshakable foundation. Ada firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12, segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Saudara, ini pesan Tuhan. Waktu saya mendengar tentang peristiwa yang namanya earthquake atau gempa Turki, ada yang mengatakan 7,7 skala Richter, ada yang mengatakan 7,8, ada yang mengatakan 7,9. Nanti sudah baca Mazmur 77 sampai Mazmur 79. Atau itu nanti akan saya bahas besok. Tapi Tuhan katakan gini, sesuatu yang terjadi akan membawa
future glory. Di dalam setiap goncangan ada treasure, ada harta yang baru yang akan datang. Dan hari ini berita ini menjadi berita yang internasional. Kita berduka, kita mendoakan, tapi kita tahu ada tanda pergeseran. This is the season of changing shift. Ini adalah musim perubahan, pergeseran besar-besaran. Saya mendengar Turki pernah mengalami gempa sebelumnya dahsyat juga tahun 99. So dari 99 ke hari ini berarti berapa tahun? Dari 99 ke 2023 berapa tahun? 24 tahun ya? Saya katakan kepada saudara pada malam ini, percayalah, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita punya waktu. Saudara baca Mazmur 24. Itu juga bicara fondasi yang tidak tergoncangkan. Kalau kita baca bersama-sama pada malam ini dalam Mazmur 24. Judulnya kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Tuhan. Saya percaya setiap perjalanan Rasul Paulus, perjalanan kita, perjalanan yang namanya ziarah, pasti Turki juga akan diikutkan. Ketika saya mendengar kegoncangan terjadi tahun 2023, Tuhan katakan, Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat 10. Khususnya angka ayat ke-7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara, malam ini saya menyampaikan pesan ini pada saudara di tanggal 6 Februari. Tadi saya membukakan pada saudara tentang firman Tuhan dalam Hagai 2 ayat ke-6. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, once little more, sekali waktu lagi saya akan goncangkan semuanya. Hari ini sedang terjadi kegoncangan, dan ini baru bulan Februari. Waktu terjadi yang namanya kegoncangan, saya percaya ada fondasi yang baru akan ditanam. Ada bangunan baru akan ditanam. Setan mau buat sesuatu yang jahat. Tuhan mencintai jiwa-jiwa. Tuhan mencintai jiwa-jiwa. Tuhan mencintai bangsa Turki. Tuhan mencintai bangsa-bangsa. Tuhan mencintai bangsa Indonesia. Segala sesuatu digoncangkan supaya tinggal tetap tidak tergoncangkan. Ingat saudara, satu malam ini. Ingat, become unshakable, because the future is glory is coming. Become unshakable, because the future glory is coming. Wow, this is powerful. Become unshakable. Become unshakable. Menjadi yang tidak tergoncangkan. Tapi kalau saudara mengatakan, oh saya mau tidak tergoncangkan, tapi saudara tidak tahu fondasinya apa, strukturnya apa. Saudara, ada goncangan, itu ada levelnya. Begitu goncangan levelnya tinggi, saudara, digoncangkan semua. Tapi ada nama di atas segala nama. Ketika nama di atas segala nama itu, dia bersama dengan saudara saya, maka yang level tinggi pun akan tunduk kepada nama dia segala nama itu. Katakan amin. Dan Tuhan malam ini mengatakan, siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Siapa itu Raja Kemuliaan? Raja di atas segala raja. Dialah Raja Kemuliaan. Katakan amin.
Katakan amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow. Ketika saudara baca Mazmur 24 ayat 7, saudara lihat syaratnya. Sekarang kita pergi ke ayat 1. Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, fondasi. Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai, fondasi. Kalau saudara punya bangunan, pasti dasarnya kuat kan? Ada firman Tuhan katakan, ada bangunan kalau dibangun di atas pasir, terjadi yang namanya badai, pasti akan roboh. Tapi dibangun di atas batu karang, tidak tergoncangkan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara malam ini, di Kingdom NY Global, teman-teman yang mendengar live ini, recording ini malam ini, jadilah dasar yang tidak tergoncangkan. Jangan tukar fondasi hidupmu Yesus Kristus dengan apapun yang bisa membuat saudara dan saya tergoncangkan ketika hari kegoncangan besar itu terjadi. Dan firman Tuhan katakan, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat 3. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Yuk kita koreksi malam ini saudara. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Siapa yang mau menerima HG 2, 6, 7, 8, 9 itu? Siapa yang mau menerima itu? Siapa yang mau menerima pemindahan kekayaan bangsa-bangsa? Siapa yang mau dipercaya oleh Tuhan untuk menerima kekayaan sejati? Yang menerima sesuatu yang benar-benar bisa menjadi kepercayaan Tuhan. Transfer wealth. Pemindahan kekayaan. Yang pertama adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yuk hari ke-14 ini, masing-masing termasuk saya, cek apakah dasar fondasimu hari ini. Bersih tangan kita dan murni hati kita. Kita bisa ketawa dengan teman, kelihatannya kayak lembut-lembut, manis-manis, tusuk dari belakang, jual seperti Yudas Iskariot. Tapi mungkin Yesus mati ya, setan ketawa hari itu. Tapi Yudas hari itu gantung diri, dia nyesel dan ususnya terburai. Tapi setan tidak bisa menebak rencana pada Tuhan Yesus. Dia kirim roh dahsyat untuk mendampingi saudara saya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan kemudian yang tidak menyerahkan diri pada penipuan. Hari ini, kalau ada penipuan-penipuan dalam hidup kita, bilang sama Tuhan, Tuhan, buat saya menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Kalau penipuan-penipuan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaan, bilang sama Tuhan malam ini, Tuhan, mampukan aku, jauhkan aku dari si jahat, jauhkan aku dari korupsi, jauhkan aku dari manipulasi. Saudara, Roh Kudus bilang sama saya 2023 pertengahan, Anda akan mendengar banyak orang-orang yang tangannya jahat, tangannya kotor, tangannya jahat, penuh manipulasi, termasuk kepada orang yang sekalipun Kristen, tapi dasarnya benar-benar enggak hati yang bersih. Kena. Makanya pendeta-pendeta harus memperingatkan tentang hati yang bersih kepada jemaatnya. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri pada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Tidak bersumpah palsu. Jadi ada 4. Saudara tahu nggak? Dalam roh Kain, dalam roh Yudas, dalam roh Saul, ada karakter yang berbalikan dengan karakter yang ditulis di Mazmur 24 ayat 4 ini. Tidak bersih tangannya, tidak murni hatinya, menipu, dan bersumpah palsu. Tapi kalau saudara pada malam ini mengatakan dengan Tuhan, Tuhan, aku mau murni hatiku. Mau tolong orang, murni hati, tidak punya motivasi. Mau bekerja sama dengan orang, tidak ada rencana, orang ini kaya. Aku mau dompleng nih, mau dompleng. Orang ini punya tenar nih, punya nama baik nih, punya nama besar nih. Aku mau dompleng.
Ingat saudara, ketika saudara diangkat sama Tuhan. Diangkat sama Tuhan itu lebih enak daripada dikarbit oleh manusia. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Siapa mau menerima berkat dari Tuhan malam ini? Berkat apa ini, Pak? Berkat kedahsyatan. Kamu kan tadi mendengar urapan kedahsyatan kan? Berarti malam ini kalau Tuhan mengatakan seperti ini, berarti ada berkat kedahsyatan. Syaratnya adalah bersih tangan, murni hati, tidak nipu, dan tidak sumpah palsu. Dan itu saudara bisa hanya bangun sejati melalui dasar bersama Yesus Kristus. Oh, saya nggak sama Yesus bisa kok. Tapi ketika masa goncangan, ada nama yang lain. Mungkin lebih tinggi daripada nama-nama itu. Kenapa saudara tidak mencari nama dari segala nama yang membela hidupmu? Pak, ada orang Kristen, Pak, tapi hari ini ternyata di penjara, dipermalukan. Karena dia tidak bersih tangannya. Dia tidak murni hatinya. Dia menipu dan dia bersumpah palsu. Tapi kalau ada yang seperti kayak Yusuf yang direkayasa, Tuhan tetap menyertai. Dan pasti dibedakan. Pasti akan terjadi pembedaan. Pasti akan ditolong oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan di penjara. Dan sejarah mengatakan dari penjara diangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Dari penjara dari budak diangkat menjadi orang kedua daripada Raja Fir'aun. Pegang kekayaan besar, pegang kekuasaan besar, pegang pengaruh besar. Tapi hati Yusuf di hadapan saudara-saudaranya ketika menjual dia, ketika ingin membunuh dia, hari itu Yusuf telah lulus, bersih tangan, murni hati, yes Lord, tidak menipu, tidak bersumpah palsu. Itulah Yusuf. Makanya kenapa generasi Yusuf dan keturunannya diberkati Tuhan. Yesus masuk dalam silsilah daripada generasi Yusuf. Itulah kedahsyatan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita malam ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yuk kita ambil pengurapan minyak malam ini. Jika saudara malam ini ingin didoakan, jika saudara malam ini ingin bersaksi, maupun saudara ingin menabur benih di hari ke-14 ini, saudara bisa hubungi melalui WhatsApp di 085 88 88 68 700, sekali 085 88 88 68 700, atau melalui yang namanya PayPal kami. Saudara bisa tanyakan juga melalui WhatsApp ya di 085 88 88 68 700. Dan jika saudara malam ini sangat diberkati dengan pesan disampaikan, ada mengatakan saya mau menabur sebagai satu benih yang saya tabur untuk mengunci pewahyuan ini. Saudara lakukan dengan iman. Ketika saudara mengatakan saya mau menabur karena saya bersuka cita dengan Tuhan, karena firman ini memerdekakan saya, ini waktu yang terbaik saudara bisa menabur menurut arahan Tuhan. Setiap firman ditabur, saya percaya tidak sia-sia, dan apa yang kau lakukan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Yuk kita ambil minyak saat ini. Kita terima urapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas malam ini, atas pengajaran-Mu. Hamba-Mu telah mengajar, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau mengurapi anak-anak-Mu malam ini Tuhan, dalam pengurapan perlindungan, dalam pengurapan 14 Tuhan. Seperti malam ini Tuhan, di hari ke-14, kami percaya Tuhan 14 bicara tentang Tuhan yang menjadi double portion dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, 1 tambah 45 bicara tentang anugerah Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan mengalir malam ini. Kedahsyatan mengalir. Dan kami tidak izinkan setan menggoyangkan fondasi kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan bisnis kami, dalam rumah tangga kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Terima. Wow, urapan Tuhan dahsyat sekarang. Sedang turun sekarang. Terima.
Tuhan, urapan-Mu turun saat ini Tuhan pada dahi kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima fondasi yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dimensi yang tidak tergoncangkan, dalam nama Yesus. Tuhan, kami menerima pengurapan Tuhan pada mata kami. Mata yang tidak tergoncangkan, mata yang melihat akan perkara-perkara Tuhan, mata yang melihat dengan iman, dan kami akan menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Finish strong dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Luputkan setiap mata kami dari setiap virus, sakit, penyakit, dan bakteri, dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun Tuhan pada telinga kami, mendengar seperti seorang murid, lebih tajam dan lebih tajam lagi, lebih mendengar akan arahan Roh Kudus. Peka dengan instruksi Tuhan. Diluputkan dari bahaya, diluputkan dari sakit, penyakit, virus, dan bakteri, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pengurapan-Mu datang pada hidung kami, pada pernafasan kami. Pengurapan Tuhan datang pada paru-paru kami, jantung kami, dalam nama Yesus. Terima urapan Tuhan mengalir di nafas kami, di hidung kami, dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan datang pada mulut kami, perkataan kami. Apa yang kami perkatakan malam ini akan jadi. Apa yang kami perkatakan malam ini Tuhan akan jadi bekal yang dahsyat. Perkataan tutur kata kami yang memuliakan Tuhan. Perkataan membalikkan keadaan. Perkataan dari Tuhan sendiri. Kami terima urapan Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Luputkan perkataan mulut kami, bibir kami Tuhan dari setiap sakit, penyakit, virus, dan bakteri, dalam nama Yesus. Tuhan, urapan-Mu datang pada tangan kami. Tangan kami diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Tangan kami bukan tangan yang kotor. Hati kami murni. Kami tidak menjadi penipu. Dan kami tidak bersumpah palsu. Mampukan kami. Jadikan kami menjadi orang yang bisa Kau percaya. Biarkan tangan kami Tuhan dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit, orang disembuhkan. Tangan kami Tuhan diberkati oleh Tuhan untuk memberkati. Tuhan, urapan-Mu datang pada hati kami. Hati kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Kami percaya malam ini. Hati kami milik Tuhan. Hati kami milik Yesus. Hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh tertawa. Hati yang bersih. Ada fondasi yang tidak tergoncangkan pada hati kami, hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarkan pernafasan kami pada malam ini Tuhan adalah pernafasan yang menjadi nafas kehidupan. Ketika hati kami bersih, kami percaya Tuhan,
Tidak ada yang dapat menghentikan nafas kehidupan kami. Kami terima pengurapan Tuhan pada nafas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Luputkan setiap hidung kami, pernafasan kami, dan setiap sakit penyakit virus dan bakteri. Jauhkan dari setiap yang namanya tabung oksigen, pernafasan buatan, ventilator Tuhan. Kami bernafas dengan bebas. Dan tidak ada yang menghentikan nafas kami. Kami akan menjadi saksi di bumi yang dipercaya oleh Tuhan, punya nafas kedahsyatan, punya urapan kedahsyatan, punya berkat kedahsyatan. Dalam nama Yesus Kristus, terima Bapak Saudara. Urapi akan kaki kami. Kaki kami berjalan dalam kebenaran terang. Terang Tuhan bersama dengan kaki kami ketika kami melangkah. Kemanapun kami melangkah Tuhan, kami akan dibela oleh Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan dahsyat. Kuasa Tuhan ajaib. Kuasa Tuhan luar biasa. Setiap tempat yang kami injak Tuhan menjadi milik Yesus dalam nama Yesus. Setiap tempat yang Tuhan percayakan pada kami, Tuhan sudah janjikan pada kami. Ketika kami melangkah, ketika kami menginjak dengan iman, kami percaya akan menjadi milik kami secara real dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak atas malam ini. Kalau sebentar kami akan beristirahat Tuhan, dan kami akan melanjutkan akan puasa kami di hari ke-14 ini. Mampukan buat kami finish strong untuk menyelesaikan semuanya. Angkat tanganmu semuanya saudara. Terima berkat dari Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kau terima berkat penyertaan, kasih karunia perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati Tuhan setiap anak-anakmu malam ini yang menabur benih di hari ke-14 ini. Setiap partner-partner kami, partner komitmen, setiap teman-teman yang ada pendengar, yang di live recording dalam nama Yesus. Aku berkatakan dalam nama Yesus, diberkati setiap lumbung-lumbung mereka dalam nama Yesus. Diberkati setiap benih yang mereka tabur pada malam ini dalam nama Yesus. Dilipat gandakan. Dan aku berkatakan 100 kali lipat, bahkan 1000 kali, bahkan tak terbatas akan terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kemuliaan hormat yang bagimu. Kau terlalu luar biasa, kau terlalu dahsyat, kau terlalu ajaib dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama semua katakan amin. Sekali katakan amin. Sekali katakan amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. In the room, come see the scars of love upon his hands. The King is in the room. We'll watch the darkness flee at his command. Who is this King? Who is this King? His name is Jesus. His name is Jesus, light of the
freedom in his name. There's never been a love so great. He died so we could live. Then he rose up from that grave. Name another king like this. Now all authority forever belongs to him. He reigns in victory. Name another king